Baik, selamat bertemu kembali dalam pertemuan bahasa Belanda. Kali ini kita masuk ke pertemuan 11 ya. Masih di pelajaran 6, lanjutan The Basis van het Administratief Recht. Oke. Nah, pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan di teks 6 ya, teks 7 dan 8, 9 serta 10. Oke, silakan Anda buka di halaman 147. Kita akan bahas satu persatu. Saya akan bacakan teks ini satu persatu. Nanti silakan Anda ulang ya, gitu ya. Oke. Teks yang ke-6. Wanneer een burger vindt dat het administratief recht geschonden wordt, kan hij de zaak voorleggen aan een hoger bestuur. Oke, yang ke-7. Administratieve rechtspraak wordt onder meer uitgevoerd door bijzondere regulaties die niet tot de eigenlijke macht behoren. Yang ke-8. Een voorbeeld daarvan is het ambtenarengerecht dat geschillen behandelt tussen de overheid en haar ambtenaren. Yang ke-9. Bij administratief rechtspraak mag de rechter de zaak toetsen op rechtmatigheid, maar niet op doelmatigheid. Yang ke-10. Dat een belangrijk verschil met administratief beroep. Oke, dari kelima kalimat tersebut, saya sudah garis berikan tanda biru ya ke beberapa kata yang khusus. Dan ini juga masih Anda bisa temukan di 147. Yang pertama seperti bijzondere gitu, bijzondere regulations. Yang kedua ambtenarengerecht. Bijzondere regulations artinya adalah majelis hukum khusus, ya, majelis hukum atau majelis hakim khusus. Ambtenarengerecht adalah pengadilan kepegawaian. Kemudian geschillen artinya adalah sengketa. Kemudian rechtmatigheid itu artinya adalah kesesuaian terhadap hukum, dan doelmatigheid adalah kesesuaian terhadap tujuan. Nah, di sini juga nanti Anda ketemu lagi dengan administratieve beroep. Itu adalah banding administratif gitu ya. Ini banding administratif. Nah, itu beberapa istilah yang nanti kita akan gunakan di dalam membahas the basis van administratief recht. Oke, ini dia. Kita lanjutkan. Di halaman 149 ya. Nah, Anda ketemu di situ ada kalimat 6 ya, voorleggen aan ya. Kemudian di kalimat 7 behoren tot. Nah, kita lihat di kalimat 6, voorleggen aan, itu kita temukan di sini. Ya, voorleggen aan, gitu. Nah, itu dia, voorleggen aan. Ini juga masih kata kerja yang berdampingan dengan kata depan. Ya, apa artinya? Artinya adalah mengajukan pada. Ya, itu artinya mengajukan pada. Nah, kemudian untuk behoren tot kita ketemu di nomor 7. Behoren, tapi totnya di sini gitu loh. Nah, totnya di sini gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Artinya apa? Termasuk dalam. Kita sudah tahu itu, artinya termasuk dalam. Tidak selalu dia berpasangan. Behoren tot mana? Ini behoren di sini ya. Kemudian totnya di sini, itu ketemunya di sini. Nggak selalu dia berpasangan. Oke, pada kalimat 6 kita lihat di halaman 153 ya. Kita buka halaman 153. Itu ada wanneer een burger vindt dat het administratief recht geschonden wordt. Kata-kata words. Kemudian kan hij de zaak voorleggen aan een hoger bestuur. Oke. Nah, ini ada words di sini. Hati-hati ya. Ini ciri-ciri kalimat pasif. Ada words kemudian ada geschonden. Kita udah pernah bahas sebelumnya, saya hanya akan mengulang saja. Kalau seperti ini kalimat, maka Anda harus terjemahkan dengan gaya bahasa pasif. Geschonden Anda tinggal cari di lampiran 3 ya.
lampiran 3, halaman 67, halaman 67. Ya. Nah, itu nanti Anda temukan bentuk satunya. Geskonder artinya melanggar. Oke. Nah, jadi kalau dia pasif berarti dia dilanggar. Selanjutnya dengan kan sendiri. Oke, ini ada kan di sini. Terjemahkan kan itu dengan können. Ya. Nah, itu können artinya adalah dapat. Kenapa dia menjadi kan? Karena ada subjek untuk orang ketiga tunggal. Subjek orang ketiga tunggal. Maka dia menggunakan kan. Kemudian kita bisa lihat terjemahannya kira-kira seperti ini. Oke, ketika seorang warga negara berpendapat bahwa hukum administrasi dilanggar, maka dia dapat mengajukan perkara ke pemerintahan yang lebih tinggi. Itu terjemahan dari hoger. Oke, yang lebih tinggi. Terjemahan dari hoger. Mengajukan perkara. Oke, kita terjemahkan dengan vorleggen aan. Seperti itu. Nah, kalimat ketujuh kita lihat di sini adalah administratieve rechtspraak. Words onder meer, ini onder meer kepanjangannya, uitgevoerd door bijzondere regulaties die niet tot de eigen macht behoren. Nah, kita ketemu lagi dengan words, kemudian ada uitgevoerd. Ini kembali pasif bentuknya. Ya, uitgevoerd atau dalam bentuk dasarnya adalah uitvoeren. Ya, bentuk dasarnya uitvoeren. Oke, ini dia bentuk dasar dari uitgevoerd. Nah, kita bisa menerjemahkannya dengan di, berarti kalau uitgevoerd melaksanakan, sehingga kalau dikasih bentuk pasif maka dia artinya adalah dilaksanakan. Gitu ya. Dilaksanakan. Untuk kalimat 7 kita bisa menerjemahkan dengan peradilan administratif dilaksanakan oleh majelis hakim khusus. Bijzondere Rechtlijke itu kita terjemahkan dengan majelis hakim khusus yang tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang sebenarnya. Eindelijke itu artinya sebenarnya, kehakiman rechtelijke, kekuasaan macht. Termasuk dalam itu terjemahan dari behoren dan kemudian dengan tot. Oke, seperti ini. Ya, behoren tot. Kita lihat kalimat ke-8. Ya. Een voorbeeld daarvan is het ambtenarengerecht dat geschillen behandelt tussen de overheid en haar ambtenaren. Oke, ini kalimat ini ada kata ambtenarengerecht, itu sudah ada terjemahannya, ya. Majelis hakim khusus, majelis peradilan kepegawaian. Kemudian geschillen itu adalah sengketa-sengketa, ya. Daarvan ini adalah kata merujuk. Ya, daarvan kita terjemahkan dengan dari itu, daripada itu. Oke, nah itu kita terjemahkan daarvan, daripada itu. Kemudian voorbeeld artinya contohnya, kemudian behandel mengatasi atau menangani, gitu. Ya, tussen antara overheid en haar ambtenaren, pemerintah dan pegawainya. Terjemahan dari kalimat ini adalah contoh daripada itu adalah pengadilan kepegawaian yang menangani sengketa-sengketa antara pemerintah dan pegawai-pegawainya. Ingat, geschillen di sini ini adalah kata benda yang bentuknya jamak, en di belakangnya. Makanya kita terjemahkan dengan sengketa-sengketa. Jamak. Kemudian ambtenaren juga itu adalah kata benda bentuknya jamak, ada en di belakangnya, sehingga kita terjemahkan dengan pegawai-pegawainya. Untuk nomor 9,
Bij administratieve rechtspraak mag de rechter de zaak toetsen op rechtmatigheid, maar niet op doelmatigheid. Ada dua kata di sini, rechtmatigheid, kemudian doelmatigheid. Ini kesesuaian terhadap hukum, sedangkan ini adalah kesesuaian terhadap tujuan. Nah, administrative ada for di sini, ini menandakan dia bentuk sifat, dan di sini adalah kata sifat yang mengikuti suatu kata benda. Jadi kalau kata sifat itu mengikuti suatu kata benda, maka dia ada di belakangnya. Administrative rechtspraak. Rechtspraak artinya adalah peradilan, kemudian administratif artinya adalah peradilan administratif. Oke. Di sini kita bisa juga lihat ada kata benda toets, kemudian pengujian, ya, toetsen, itu artinya adalah banyak yang diuji, ya. Nah, kemudian juga ada mag. Mag itu bentuk dari mogen, kalau Anda masih ingat, ya, mogen. Bentuk infinitifnya mogen, bentuk stamnya adalah mag. Kenapa dia mag? Karena de rechter itu subjeknya tunggal, sehingga PV-nya bentuk tunggal juga atau bentuk stam. Terjemahan dari kalimat ini adalah pada peradilan administratif, hakim boleh mengujikan perkara atas, mengujikan atas. Nah, ini ada toetsen op. Ini juga pasangan, ya. Pasangan dari kata kerja dengan kata depan, ya. Toetsen op diartikan di Indonesia mengujikan atas. Oke. Nah, apa yang bisa diujikan? Kesesuaian terhadap hukum. Dalam artian penerapan hukumnya, pasal-pasalnya. Nah, tetapi peradilan administratif tidak memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian terhadap tujuan hukumnya. Itu. Nanti Anda dalam hukum administrasi akan mengerti lebih jelas mengenai hal tersebut. Nomor 10. Dan is een belangrijk verschil met administratieve beroep. Mungkin kalau untuk beberapa pelajaran yang lalu, kalau ada yang masih ingat, verschil itu juga memiliki pasangan, ya. Selain verschil met di sini, maka verschil juga memiliki pasangan dengan verschil tussen. Ya, kalau masih ingat, ya. Verschil tussen. Nah, itu pasangannya verschil, selain verschil met. Kemudian kita bisa terjemahkan ini dengan kalimat itu perbedaan penting dengan banding administratif. Jadi verschil met kita menerjemahkan dengan perbedaan dengan. Perbedaan dengan. Apa yang diperbedakan antara peradilan administratif dengan banding administratif. Di mana perbedaannya? Ya, kesesuaian terhadap hukum dan kesesuaian terhadap tujuan. Oke, jadi kalau dalam peradilan administratif, kesesuaian harus terhadap hukum. Sedangkan dalam banding administratif, tidak selalu kesesuaian, hanya terhadap hukum saja. Demikian penjelasan dari teks kita di pelajaran ke-11 ini. Untuk selanjutnya, mungkin nanti akan bisa Anda kerjakan di classroom. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya.
Baik, selamat bertemu kembali dalam pertemuan bahasa Belanda. Kali ini kita masuk ke pertemuan 11 ya. Masih di pelajaran 6, lanjutan The Basis van het Administratief Recht. Oke. Nah, pertemuan kita kali ini kita masih melanjutkan di teks 6 ya, teks 7 dan 8, 9 serta 10. Oke, silakan Anda buka di halaman 147. Kita akan bahas satu persatu. Saya akan bacakan teks ini satu persatu. Nanti silakan Anda ulang ya, gitu ya. Oke. Teks yang ke-6. Wanneer een burger vindt dat het administratief recht geschonden wordt, kan hij de zaak voorleggen aan een hoger bestuur. Oke, yang ke-7. Administratieve rechtspraak wordt onder meer uitgevoerd door bijzondere regulaties die niet tot de eigenlijke macht behoren. Yang ke-8. Een voorbeeld daarvan is het ambtenarengerecht dat geschillen behandelt tussen de overheid en haar ambtenaren. Yang ke-9. Bij administratief rechtspraak mag de rechter de zaak toetsen op rechtmatigheid, maar niet op doelmatigheid. Yang ke-10. Dat een belangrijk verschil met administratief beroep. Oke, dari kelima kalimat tersebut, saya sudah berikan tanda biru ya ke beberapa kata yang khusus. Dan ini juga masih Anda bisa temukan di 147. Yang pertama seperti bijzondere gitu, bijzondere regulations. Yang kedua ambtenarengerecht. Bijzondere regulations artinya adalah majelis hukum khusus, ya, majelis hukum atau majelis hakim khusus. Ambtenarengerecht adalah pengadilan kepegawaian. Kemudian geschillen artinya adalah sengketa. Kemudian rechtmatigheid itu artinya adalah kesesuaian terhadap hukum, dan doelmatigheid adalah kesesuaian terhadap tujuan. Nah, di sini juga nanti Anda ketemu lagi dengan administratieve beroep. Itu adalah banding administratif gitu ya. Ini banding administratif. Nah, itu beberapa istilah yang nanti kita akan gunakan di dalam membahas the basis van administratief recht. Oke, ini dia. Kita lanjutkan. Di halaman 149 ya. Nah, Anda ketemu di situ ada kalimat 6 ya, voorleggen aan ya. Kemudian di kalimat 7 behoren tot. Nah, kita lihat di kalimat 6, voorleggen aan, itu kita temukan di sini. Ya, voorleggen aan, gitu. Nah, itu dia, voorleggen aan. Ini juga masih kata kerja yang berdampingan dengan kata depan. Ya, apa artinya? Artinya adalah mengajukan pada. Ya, itu artinya mengajukan pada. Nah, kemudian untuk behoren tot kita ketemu di nomor 7. Behoren, tapi totnya di sini gitu loh. Nah, totnya di sini gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Artinya apa? Termasuk dalam. Kita sudah tahu itu, artinya termasuk dalam. Tidak selalu dia berpasangan. Behoren tot mana? Ini behoren di sini ya. Kemudian totnya di sini, itu ketemunya di sini. Nggak selalu dia berpasangan. Oke, pada kalimat 6 kita lihat di halaman 153 ya. Kita buka halaman 153. Itu ada wanneer een burger vindt dat het administratief recht geschonden wordt. Kata-kata words. Kemudian kan hij de zaak voorleggen aan een hoger bestuur. Oke. Nah, ini ada words di sini. Hati-hati ya. Ini ciri-ciri kalimat pasif. Ada words kemudian ada geschonden. Kita udah pernah bahas sebelumnya, saya hanya akan mengulang saja. Kalau seperti ini kalimat, maka Anda harus terjemahkan dengan gaya bahasa pasif. Geschonden Anda tinggal cari di lampiran 3 ya.
lampiran 3, halaman 67, halaman 67. Ya. Nah, itu nanti Anda temukan bentuk satunya. Geskonder artinya melanggar. Oke. Nah, jadi kalau dia pasif berarti dia dilanggar. Selanjutnya dengan kan sendiri. Oke, ini ada kan di sini. Terjemahkan kan itu dengan können. Ya. Nah, itu können artinya adalah dapat. Kenapa dia menjadi kan? Karena ada subjek untuk orang ketiga tunggal. Subjek orang ketiga tunggal. Maka dia menggunakan kan. Kemudian kita bisa lihat terjemahannya kira-kira seperti ini. Oke, ketika seorang warga negara berpendapat bahwa hukum administrasi dilanggar, maka dia dapat mengajukan perkara ke pemerintahan yang lebih tinggi. Itu terjemahan dari hoger. Oke, yang lebih tinggi, terjemahan dari hoger. Mengajukan perkara. Oke, kita terjemahkan dengan vorleggen aan. Seperti itu. Nah, kalimat ketujuh kita lihat di sini adalah administratieve rechtspraak, words onder meer, ini onder meer kepanjangannya, uitgevoerd door bijzondere regulaties die niet tot de gelegen macht behoren. Nah, kita ketemu lagi dengan words, kemudian ada uitgevoerd. Ini kembali pasif bentuknya. Ya, uitgevoerd atau dalam bentuk dasarnya adalah uitvoeren. Ya, bentuk dasarnya uitvoeren. Oke, ini dia bentuk dasar dari uitgevoerd. Nah, kita bisa menerjemahkannya dengan di, berarti kalau uitgevoerd melaksanakan, sehingga kalau dikasih bentuk pasif maka dia artinya adalah dilaksanakan. Gitu ya. Dilaksanakan. Untuk kalimat 7 kita bisa menerjemahkan dengan peradilan administratif dilaksanakan oleh majelis hakim khusus. Bijzondere regulatie itu kita terjemahkan dengan majelis hakim khusus yang tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang sebenarnya. Eindelijke itu artinya sebenarnya, kehakiman rechtelijke, kekuasaan macht. Termasuk dalam itu terjemahan dari behoren dan kemudian dengan tot. Oke, seperti ini. Ya, behoren tot. Kita lihat kalimat ke-8. Ya. Een voorbeeld daarvan is het ambtenarengerecht dat geschillen behandelt tussen de overheid en haar ambtenaren. Oke, ini kalimat ini ada kata ambtenarengerecht, itu sudah ada terjemahannya, ya. Majelis hakim khusus, peradilan kepegawaian. Kemudian geschillen itu adalah sengketa-sengketa, ya. Daarvan ini adalah kata merujuk. Ya, daarvan kita terjemahkan dengan dari itu, daripada itu. Oke, nah itu kita terjemahkan daarvan, daripada itu. Kemudian voorbeeld artinya contohnya, kemudian behandel mengatasi atau menangani, gitu. Ya. Tussen antara overheid en haar ambtenaren, pemerintah dan pegawainya. Terjemahan dari kalimat ini adalah contoh daripada itu adalah pengadilan kepegawaian yang menangani sengketa-sengketa antara pemerintah dan pegawai-pegawainya. Ingat, geschillen di sini ini adalah kata benda yang bentuknya jamak, en di belakangnya. Makanya kita terjemahkan dengan sengketa-sengketa. Jamak. Kemudian ambtenaren juga itu adalah kata benda, bentuknya jamak, ada en di belakangnya, sehingga kita terjemahkan dengan pegawai-pegawainya. Untuk nomor 9,
Bij administratieve rechtspraak mag de rechter de zaak toetsen op rechtmatigheid, maar niet op doelmatigheid. Ada dua kata di sini, rechtmatigheid, kemudian doelmatigheid. Ini kesesuaian terhadap hukum, sedangkan ini adalah kesesuaian terhadap tujuan. Nah, administrative ada for di sini, ini menandakan dia bentuk sifat, dan di sini adalah kata sifat yang mengikuti suatu kata benda. Jadi kalau kata sifat itu mengikuti suatu kata benda, maka dia ada di belakangnya. Administrative rechtspraak. Rechtspraak artinya adalah peradilan, kemudian administratif artinya adalah peradilan administratif. Oke. Di sini kita bisa juga lihat ada kata benda toets, kemudian pengujian, ya, toetsen, itu artinya adalah banyak yang diuji, ya. Nah, kemudian juga ada mag. Mag itu bentuk dari mogen, kalau Anda masih ingat, ya, mogen. Bentuk infinitifnya mogen, bentuk stamnya adalah mag. Kenapa dia mag? Karena de rechter itu subjeknya tunggal, sehingga PV-nya bentuk tunggal juga atau bentuk stam. Terjemahan dari kalimat ini adalah pada peradilan administratif, hakim boleh mengujikan perkara atas, mengujikan atas. Nah, ini ada toetsen op. Ini juga pasangan, ya. Pasangan dari kata kerja dengan kata depan, ya. Toetsen op mau diartikan di Indonesia mengujikan atas. Oke. Nah, apa yang bisa diujikan? Kesesuaian terhadap hukum. Dalam artian penerapan hukumnya, pasal-pasalnya. Nah, tetapi peradilan administratif tidak memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian terhadap tujuan hukumnya. Itu. Nanti Anda dalam hukum administrasi akan mengerti lebih jelas mengenai hal tersebut. Nomor 10. Er is een belangrijk verschil met administratieve beroep. Mungkin kalau untuk beberapa pelajaran yang lalu, kalau ada yang masih ingat, verschil itu juga memiliki pasangan, ya. Selain verschil met di sini, maka verschil juga memiliki pasangan dengan verschil tussen, ya, kalau masih ingat, ya. Verschil tussen. Nah, itu pasangannya verschil, selain verschil met. Kemudian kita bisa terjemahkan ini dengan kalimat itu perbedaan penting dengan banding administratif. Jadi verschil met kita menerjemahkan dengan perbedaan dengan. Perbedaan dengan. Apa yang diperbedakan antara peradilan administratif dengan banding administratif. Di mana perbedaannya? Ya, kesesuaian terhadap hukum dan kesesuaian terhadap tujuan. Oke, jadi kalau dalam peradilan administratif, kesesuaian harus terhadap hukum. Sedangkan dalam banding administratif, tidak selalu kesesuaian, hanya terhadap hukum saja. Demikian penjelasan dari teks kita di pelajaran ke-11 ini. Untuk selanjutnya, mungkin nanti akan bisa Anda kerjakan di classroom. Sampai berjumpa di kesempatan lainnya.